Ya, tentang tema itu Abraham itu Kristen, betul nggak itu? Iya, betul. Kata siapa itu? Kata siapa? Kata Abraham. Kata Abraham. Coba di mana ada? Kejadian Abraham 18. mengatakan, aku pengikut Kristus. Kejadian 18 ayat 3. Ya, apa bunyinya di sana? Ya, Tuhanku, kata Abraham. Dia sudah sujud kepada Tuhan Yesus sampai ke tanah. Kejadian 18 ayat 3. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintunya dan menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Itu. Lalu dikatakan di sini ya, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuanku kembali segar. Kemudian bolehlah Tuhan meluruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang dari telah datang ke tempat hambamu ini. Nah itu. Jadi Abraham sendiri sudah mengaku hamba Tuhan di ayat keempat. Apalagi? Di mana itu narasinya itu? Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Dikasih ayat kok dari tadi nggak Ya, dengar. baik. Oke, Di situ ada lagi yang mau ya kan telah dibaca kan, di mana Abraham itu jadi pengikut Kristus. ini dia sudah mengatakan hambamu ini. Dia sudah mengaku hambanya Tuhan Yesus. Di mana lagi sih bang? Aku Kristen, nggak ada bang orang Kristen ngomongnya harus kayak gitu terleh. Kok di perjanjian lama ada Yesus di mana kamu? Dia sudah ada dalam kebenaran. Ya Loh, itu Tuhan sebentar. saya, dan Sedangkan tadi Yesus itu datang dikeluarkan dari Veve Tante Maria itu sudah Musa. Abraham jauh di awal lebih Musa. Gimana Perkataan kamu Yesus ini? ya. Oke, ini perkataan Yesus ya. Tunggu, ini agama Islam ya. Agama Islam sopan dikit ya, mulutnya Islam. Yohanes 17 ayat 5 dia mengatakan seperti ini, ya kan? Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Ada lagi pertanyaannya bang? Ya baca selanjutnya setelah mengaku seperti itu. Ada lagi pertanyaannya. Nih bikin malu Tuhanmu loh. Kamu jangan Bikin malu lah, jangan dipotong-potong baca Bible. Baca ada selanjutnya. Saya baca Alkitab itu untuk mendukung narasi saya yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 5. Itu saya sedang menjawab. Itu ada lagi yang mau kamu tanya? Baik. Baca di ayat selanjutnya, ketika Yesus mengatakan seperti itu, maka orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, lari terbirit-birit saudara. 17 itu melempar batu. Makanya Anda aneh ketika Yesus dikatakan di zaman Abraham, sedangkan Yesus sendiri keluar dari dari Veve Maria itu setelah Musa. Gimana kamu? Oke. Tadi abang bilang Yesus dilempar pakai batu. Emang apa salah dia sampai orang Farisi melemparnya pakai batu? Karena dia mengaku aku ada. Iya, dia mengaku Tuhan. Betul. Pintar kau, ya. Jadi besok-besok kau paham. Kenapa dia dirajam? Hukuman rajam itu hanya untuk apa? 1 pezina, 2 yang mensekutukan Tuhan. Itulah hukuman di dalam iman Yahudi. Makanya Yesus itu sudah berkali-kali mengatakan dia itu adalah Tuhan yang bertemu dengan Abraham. Sekalipun orang Farisi itu tidak percaya, tetapi Tuhan Yesus sudah membuktikan. Ada lagi pertanyaanmu? Oke, baik. Di sini Yesus dilempari batu sama orang Yahudi lah. Jangan diulang-ulang, kampung. Diulang-ulang, kampung.
Yesus itu Tuhan apa bukan, Kak? Tuhan. Sebelum Yesus Tuhannya siapa, Kak? Dia Tuhan dalam kekekalan. Tuhan dalam kekekalan itu siapa, Kak? Yesus. Sebelum Yesus lahir? Dia sudah Tuhan. Oh, sebelum dia lahir tidak sudah Tuhan. Ya, dia Tuhan. Kan dia Tuhan yang menjadi manusia. Yang menghidupkan dan mematikan itu siapa, Kak? Yang mematikan itu manusia, yang menghidupkan itu Tuhan. Oh, yang mematikan itu ke manusia, yang menghidupkan. Iyalah, kan banyak manusia membunuh manusia kan? Kalau bukan manusia yang bunuh manusia itu kayak serangan jantung itu. Ya itu kan manusia. Oh, manusia. Berarti yang mematikan itu manusia, kayak. Iya, yang mematikan tuh manusia. Makanya kan ada orang membunuh gitu kan, itu manusia. Kalau Yesus pas mati itu yang mematikan Yesus itu siapa, Kak? Nah, itu kemanusiaannya dibunuh oleh orang-orang Romawi. Oh, orang Romawi. Berarti Yesus itu kan Tuhan, Kak, ya? Ya, dia Tuhan dan manusia. Oh, berarti Tuhan bisa dimatikan manusia gitu, Kak, ya? Kemanusiaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Oh, kemanusiaannya. Oh, kalau rohnya enggak gitu, Kak, ya? Bukan rohnya, ketuhanannya. Oh, ketuhannya enggak. Enggak. Oke, itu aja, Kak. Kak Oh, jangan Agatha, aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh kok nanya. Kak, nggak ada yang aneh-aneh lah. Tolong dibuka filternya dong, Bang. Jangan pakai filter ganteng, Bang. Kayak biasa aja mukanya yang lebar-lebar. Nggak ada, kalau jadi komal nggak ada loh. Kak Agatha, aku mau tanya, Kak. Enggak mau. Kak, aku mau nanya, serius nih, Kak, penting ini, Kak. Kalau nikahin kambing gimana, Kak? Nikahin kambing boleh nggak? Boleh. Nikahin kambing boleh? Boleh. Gimana, Kak, tutorialnya, Kak? Udah ya, Jangan Kak? tanya aku. Sehat-sehat ya, Kak? Jangan kau tanya aku ya. Ya, halo, Imam. Iya, halo, selamat malam. Malam, silakan. Iya, saya mau tanya ini, Bos. Iya, tolong dong jelaskan ya saya 4213. Nah, jelaskan M. Filternya. Jelaskan M. Bentar. Udah mungkin asik maboy ya, udah ada 3 nih. Bentar Bang, si M yang menjawab ya, teman saya yang ngejawab. Apa tuh? Apa yang mau dijawab? Itu bacakan dong ayat itu, Bang. Yesaya 4213, Bang. Ya, pertanyaan Abang dalam ayat itu apa? Apa yang menggelitik Abang? Yesaya berapa tadi, Kak? Yesaya 4213, Bang. 42 ayat yang ke-13. Ayat 13 ya, Bang. Betul. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Apa yang Abang ingin tanyakan? Ya, di situ memiliki kepahlawanannya. Apa itu artinya, Bang? Memiliki kepahlawanannya. Itu dijelaskan dulu itu, Bang. Ayat yang ke 13 ya? Iya, Bang. Oke, bentar ya. Itu jelaskan dulu ya, memiliki kepahlawanannya, Bang. Duh, mana air ini? Batuk aku. Kenapa Abang batuk? Memekik itu meneriakkan atau apa namanya, menjerit, berteriak, itu memekik. Yesaya 42 ayat yang ke 13 ya, Bang? Arti memekik itu berteriak. 13.
Kakak dulu lah jawab kak, nanti aku tambahin. Udah itu dijawab. Memekik itu artinya berteriak. Apa yang mau ditanya bang? Ya di situ apakah Tuhan itu berperang sama siapa, Bang? Seperti pahlawan dia berperang melawan iblis, maut dan dosa. Itu. Dia berperang melawan dosa dalam daging, melawan maut dalam daging, melawan iblis dalam dagingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini Tuhan itu ikut berperang juga ya? Seperti Ya, Bang. Iya, dia berperang itu melawan dosa, melawan iblis, melawan kematian. Seperti Pak, ngerti nggak seperti? Berarti mengalahkan. Iya kata. Apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang itu Tuhan, kenapa ikut berperang di situ, Bang? Iyalah karena manusia memang dia tidak bisa Tuhan. berperang melawan iblis. Memang makanya kan kita sering minta bantuan Tuhan kan, supaya kita melawan Sedangkan iblis begini, dia kan dalam pencipta. Dia itu kan iblis itu dia penciptanya, Bang. Ya. apa? Apa sih? Apa Bang? Apaan? Pertanyaannya apa? Dia delay ya? Itu Tuhan kan ikut berperang, Bang. Iya. Ikut berperang. Itu kan ciptaannya kan yang dia lawan. Jadi bagaimana dia sebagai Tuhan itu ikut berperang? Iyalah Bang, siapa yang bisa melawan iblis? Manusia itu tidak bisa melawan iblis. Ya kalau Jadi tidak Tuhan yang karena harus melawannya Tuhan, begitu. makanya banyak manusia Bang. Kamu aja sendiri meminta bantuan Tuhan untuk berperang melawan iblis, misalnya melawan keinginan syahwat kau untuk menggauli santri, contoh. Kan kamu itu minta bantuan Tuhan, bantu aku memerangi iblis yang ingin menoblos santri ini gitu. Kan biasa itu Tidak, Bang, itu sangat-sangat logis loh. Tidak Gimana? begini kalau kita berpikir secara logika ya Mbak ya, itu kan ciptaannya Tuhan, bukan kita kan manusia. Sebagai manusia ya, kalau kita sama manusia kita tetap minta berdoa begitu sama Tuhan yang ciptakan kita. Ya Kok iya, ini Tuhan kalau bisa kamu berdoa kepada Tuhan, emangnya Tuhan tidak berperang bagi kamu? Kan Tuhan berperang bagi kamu untuk melawan iblis kan? Karena Tuhan ini kan mau menyelamatkan manusia. Mau Kan menyelamatkan Yesaya ayat Yesaya ini kan 42:13 ini kan Bang. Astaga, Di nih ya situ Bang ya, disebutkan denger ya, Tuhan itu berperang. denger ya Bang ya. Ini kamu Iya. nih, kalau masih nggak paham ya, nih kan puji-pujian tentang penyelamatan dikatakannya. Ini bentuk nyanyian lah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, desa-desanya bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepada Tuhan di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Iya, seperti ya, membangkitkan semangat tempur. Dia itu membangkitkan semangat manusia untuk bertempur melawan apa? Melawan dosa. Di dalam Alkitab dikatakan ya, di Matius 4, dia melawan iblis, melawan kematian. Seperti itu. Jadi dia membantu manusia melawan apa? Iblis yang adalah ciptaannya. Karena iblis ini adalah pembunbun manusia. Nah, dia harus berperang bersama-sama dengan kita. Karena sebenarnya manusia itu nggak bisa berperang melawan iblis. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan dagingnya sendiri. Justru karena dari bantuan Tuhan lah, makanya kita bisa melawan kedagingan kita sendiri ya, Em. Yes. Jadi kemudian juga Bang, maju seperti pahlawan itu menunjukkan inisiatif Allah sendiri yang bertindak langsung untuk berperang demi umatnya. Begitu, bukan berarti dalam wujud kealahannya dia ikut berperang, bukan, tapi dia blessing,
memberkati dan menyertai begitu. Memberi kekuatan. Iya, memberi kekuatan. Jadi dalam konteks ayat ini yang abang tanyakan, Allah adalah pembela utama yang handal. Ia adalah raja yang menang dan memimpin pertempuran, memberikan kepastian keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Konteksnya Yesaya itu ya umatnya, umat pilihannya, umat yang takut akan Dia, yang berserah penuh kepada Allah. Begitu Bang. Jadi jelas ya Bang? Ada lagi Bang? Jadi oh iya ya oke Bang. Terus sih bagaimana kalau disalib itu Bang? Disalib itu Kenapa? bagaimana di kiri kan ada kan Yesus itu disalib, ada di kiri kanannya kan juga itu ada salib juga itu Bang. Terus yang dua orang kiri kanannya Yesus ini apakah penembus juga dosa Bang? Sedangkan dalam Kristen itu kalau disalib itu penembus dosa kayak Bang, untuk menembuskan dosa umatnya Bang. Terus saya pertanyakan di situ di kiri kanan Yesus ini apakah menembus dosa siapa Bang? Pertanyaannya Bang, mau menembus dosa siapa begitu? Di sebelah kiri dan kanannya Yesus itu dua-duanya penjahat. Karena sesuai dengan nubuatan Yesaya juga dia terhitung di antara para penjahat gitu. Apakah yang di sebelah ini dikatakan penebus? Ya enggak lah. Penebus kita itu hanya Tuhan. Yang di sebelah kiri dan kanan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi penjahat. Ada Itu lagi. penjahat Bang. Bukan Kiri kayak yang kanan disalib itu penjahat. bukan penjahat. Kenapa? Kenapa Bang? Dan ini kayak delay ya. Petrus juga Itu kan disalib, bisa terbalik, tanya kan tapi yang- Petrus bukan Tuhan. Apa? Putus-putus jaringannya. Nih ya, nih ditanya di bawah ini kan. Tuhan berperang waras lo, iya dari dulu. Tuhan itu berperang bersama Israel loh. Iya. Kamu kira yang melawan Firaun itu siapa? Tuhan. Kau kira siapa? Yang membelah lautan itu siapa? Tuhan. Kau kira Bukan Musa. Bukan Musa teman-teman. Berperang itu. Tuhan. Oh, kamu ini baca Taurat nggak sih?